warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di Bincang Santai dari Nurul Salam Krapyak Yogyakarta. Kali ini dalam segmen cerita santai kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik buat teman-teman sobat Nurul Salam di rumah. Nah, ini adalah tentang menghafalkan Al-Quran. Jadi mulai dari perjuangannya seperti apa, struggle-nya seperti apa, motivasinya seperti apa, ini kita akan bahas tuntas, asik. Jadi teman-teman di rumah tidak perlu lagi yang namanya pusing-pusing untuk cari bagaimana sih tips dan triknya untuk menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, untuk itu nih teman-teman ya, pada sore kali ini kita sudah mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau ini merupakan seorang santri Nurul Salam Krapyak Yogyakarta sendiri, dan beliau alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, telah menghatamkan 30 juz dan menjadi khotimat bil ghaib pada bulan September yang diadakan oleh Nurul Salam Krapyak Yogyakarta. Dan juga for your information nih buat sobat Nurul Salam Krapyak di rumah ya, bintang tamu satu ini beliau telah menghatamkan 30 juz bil ghaib Simaan Glondong pada tanggal 26 November 2022. Dan ya ini pada bulan-bulan kemarin nih, jadi tidak lama dari bulan September, November, Desember. Nah, langsung saja pasti sobat Nurul Salam di rumah juga kepo siapa orangnya. Ini dia Mbak Aisy Nur Malasari. Nah, baik Mbak Aisy Nur Malasari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kira-kira nih Mbak, kesehariannya Mbak Mala ini apa Mbak kalau boleh tahu? Kalau untuk hari-hari ini ya, saya ya menganggur sambil menunggu untuk masuk S2 sih Mbak. Oh, ya. Masya Allah, tabarakallah nih teman-teman di rumah. Mbak Mala, jadi kesehariannya ini selain memang mondok ya di Nurul Salam, juga Mbak Mala sedang melanjutkan studi S2 ya, jenjang S2 betul ya? Benar. Dan juga Mbak Mala ini telah selesai juga S1 pada tahun ini juga ya Mbak Mala ya? Iya, benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah paket lengkap sobat nih ya, sobat Nurul Salam. Beliau sudah khatam dan juga S1 pula. Wah, Masya Allah tabarakallah. Saya sendiri juga sangat senang ini dengan Mbak Mala dan juga sangat kagum dengan Mbak Aisy Nur Malasari ini. Betul ya Mbak Mala. Dan juga nih, Mbak Mala asalnya dari mana nih Mbak kalau boleh tahu nih? Saya asalnya dari Jambi. Oh, dari Jambi. Sumatera ya. Ya Allah, berarti jauh-jauh datang dari Jambi, Sumatera ke Jawa untuk menuntut ilmu ya, untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah tabarakallah. Nah, ini kalau boleh tahu nih Mbak, kita ulik-ulik ya nih tentang Mbak Mala. Jadi kita di sini sharing-sharing nih Mbak, bincang santai pada sore hari ini. Tapi sebelumnya nih Mbak Mala, nggak lengkap nih Mbak kalau kita belum minum nih ya. Sepertinya Anda tadi juga haus ya kan? Ya benar sekali. Sore hari ini terasa sangat menyejukkan jika ada minuman dari Kopi Lumbung Mataram ya, ditumbuk dari lumbung sendiri Mbak, dari orang Mataram ya. Mari Mbak kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali ini Mbak ya. Terasa nikmat sekali ya teman-teman. Dan juga ini manisnya pas. Benar. Dan juga yang tidak pekat gitu. Betul, bisa tidak bikin enak juga. Dan bisa juga teman-teman langsung saja jika ingin berbincang santai, menikmati sore hari yang cerah, bisa langsung ke Kopi Lumbung Mataram. Nah, jadi begini Mbak Mala, banyak sekali yang ingin bertanya nih, ya, beberapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin sobat Nurul Salam di rumah juga. Mbak Mala jauh-jauh datang dari Sumatera ke Jawa. Kira-kira Mbak Mala perjalanannya dari dulu ya, awal menghafal hingga sekarang nih Mbak. Di pondok mana saja Mbak Mala kalau boleh tahu nih? Pasti sobat di rumah juga bisa tahu pondoknya dan bisa di situ mondok begitu ya. Jadi dulu pertama kali saya itu menghafalkan Al-Quran di Kudus ya Mbak ya. Di Kudus, di salah satu pondok anak-anak, Pondok Tahfidz Putri Anak-anak Ya Nabiul Quran. Nah, pondok ini merupakan salah satu, masih satu yayasan dengan Yayasan Arwaniyah. Pondok Tahfidz Putri Anak-anak ini pengasuhnya almarhum Bapak Kiai Haji Maksum Aka dan ibunya Haji Siti Azza Zahra. Jadi pondok ini memang dikhususkan untuk anak-anak Mbak. Jadi hanya boleh anak-anak yang masuk tuh dari usia 7 tahun seperti itu. Oh begitu. Jadi memang Mbak Mala ini sudah mondok di usia belia ya Mbak? Betul sekali teman-teman. Jadi Mbak Mala ini datang pertama kali, proses pertama kalinya itu ketika umur 7 tahun dan juga
ketika itu dia Nabiul ya. Iya, ya Nabiul. Itu di Kudus teman-teman. Jadi mungkin bisa untuk teman-teman ya, para sobat Nur Salam Krapia dan juga orang tua yang ingin memondokkan anaknya di usia belia, bisa ya Mbak Iya, untuk bisa kita memperkenalkan dari belia bagaimana menghafal Al-Qur'an, prosesnya menghafal Quran itu sangat subhanallah ya. Betul. Iya. Nah, selain itu nih Mbak Mala, aku juga ingin tahu nih ya. Banyak sekali yang bertanya gitu. Mbak Mala ini ketika menghafalkan tuh ada keinginan sendiri atau memang tuntutan dari orang tua? Pasti kan memang dari kita kan juga merasakan ya ketika masih kecil tuh ya, apakah dipaksa orang tua, apakah memang keinginan sendiri. Nah, ini biar sobat di rumah tahu nih. Coba Mbak Mala. Kalau misalkan untuk keinginan sendiri itu sebenarnya nggak ada ya Mbak ya, karena dulu itu memang di lingkungan saya belum, setahu saya ya itu belum ada yang mondok dan apalagi menghafalkan Al-Quran. Jadi dulu awalnya memang keinginan bapak saya, terus dari keinginan bapak saya, terus bapak saya bilang ke saya nih, diminta untuk mondok ya, alhamdulillahnya ketika itu saya langsung mengiyakan gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Berarti memang ada terbersit seperti itu ya Mbak, langsung diiyakan dari orang tua juga. Dan alhamdulillah ini Mbak Mala juga keinginan Al-Quran, menghafalkan Al-Qurannya sangat Masya Allah, tabarakallah sekali, begitu ya. Oh ya Mbak Mala, saya juga ini loh Mbak Mala, mendengar juga ya catatan fun fact dari seorang Mbak Aisy Nur Malasari ini. Katanya nih, dulu ketika mondok ya, waktu kecil itu mau mondok kalau dibangunin rumah kayak rumahnya DPR. Itu apa benar Mbak Mala ini? Itu sangat lucu sekali ya teman-teman fun fact ini ya. Ya saya sebenarnya kalau ingat itu kayak kok bisa dulu saya punya keinginan seperti itu. Tapi dulu saya malah menyebutnya bukan DPR tapi KPR. Oh KPR malah ya Allah. Itu ya begitu ya Mbak. Berarti waktu masih kecil itu kok tiba-tiba terbersit keinginan DPR ya? Maksudnya rumah seperti DPR? Ya nggak tahu, mungkin karena ya rumahnya bagus, gedung besar gitu, namanya anak kecil kan pasti ingin kayak rumah sebesar itu kayak gitu kan. Berarti memang ada sesuatu yang khusus ternyata teman-teman. Mungkin ketika itu ya para santri-santri dan juga sobat Nurul Salam yang di rumah itu juga sama, ketika menghafal pasti ada sesuatu ya, ada udang di balik bakwan. Jadi ada sesuatu yang terbersit ya, keinginan diri sendiri gitu yang harus diturutin orang tua. Jadi aku mau mondok kalau misalnya aku dibangunin rumah ya. Aku mau mondok kalau dikasih uang sangu 1 bulan 5 juta semisal ya kan ya Mbak. Bener, nah seperti itu. Jadi mungkin terlihat sekali dengan keadaan seperti ini ya Mbak Mala. Nah selain itu Mbak Mala, yang sejauh ini saya tahu nih dari Mbak Mala sendiri ya, apakah ada sosok inspirasi nih dari Mbak Mala tuh kok mau menghafalkan Al-Quran ya? Itu apakah ada Mbak sosok khusus itu, inspirasi khusus? Kalau misalkan untuk terinspirasi dari siapanya itu nggak ada ya Mbak ya. Karena ya tadi, pertama itu memang keinginan dari orang tua, terus orang tua menyampaikan kepada saya, terus saya mengiyakan. Nah tapi anehnya dulu itu, saya juga ada permintaan lain selain rumah itu. Saya minta kalau di pondok ini tuh maunya sekalian yang jauh gitu, jadi nggak mau yang deket-deket gitu. Dan pada saat itu saya mintanya di Jawa. Kan anehnya biasanya kalau orang baru pertama kali mondok ya Mbak ya, maunya kan yang deket-deket, yang nggak mau jauh dari orang tua, apalagi anak kecil kan. Cuman nggak tahu ya pada saat itu malah saya mintanya yang di tempat yang jauh gitu. Oh begitu. Jadi memang Mbak Mala waktu itu keinginan yang sendiri ya untuk jauh dari orang tua. Malah seharusnya kan biasanya kalau anak kecil kan usia belia pengennya deket sama orang tua ya, dan juga apa namanya nggak pengen jauh-jauh kalau mondok, pokoknya di daerahnya lah pokoknya lah. Ini Mbak Mala jauh-jauh dari Sumatera nih teman-teman sampai ke Jawa demi menuntut ilmu ya, dan juga menghafalkan Al-Quran. Betul. Oke Mbak Mala, nah bagaimana kesan Mbak Mala ketika umur 7 tahun itu berhasil menghatamkan Al-Quran atau mulai merintis nih? Itu kesannya bagaimana nih Mbak Mala, kalau biar sobat di rumah juga tahu nih? Jadi kalau untuk kesannya sebenarnya dulu kalau misalkan saya mengingat saat ini, kalau kesan yang kayak gimana-gimana itu sebenarnya nggak ada ya, karena memang pada saat itu ya mengalir begitu saja gitu. Karena memang usia saya pada saat itu memang masih kecil, dan di dalam proses saya menghafal itu berdasarkan atas perintah ustadzah gitu, dan saya cuma ya bisa manut-manut aja ya, meskipun ketika ustadzah saya meminta saya untuk deres, itu saya masih kayak sering ngambek gitu ya, namanya anak kecil ya Mbak ya. Mbak. Apalagi misalkan lagi enak-enaknya main, terus
Yang paling susah dulu tuh misalkan lagi ngantuk, tiba-tiba dibangunin, disuruh deres, itu saya paling males, apalagi misalnya disuruh wudu. Iya. Saya susah apa ya, mau beranjak itu males banget. Dan disitulah ustazah saya mulai ya menekan saya, ya memerintahkan saya, ayo semangat gitu, ngafalin baca cepat selesai kayak gitu. Nah kalau misalkan nggak ada kayak dorongan dari ustazah, mungkin saya nggak bisa selesai seperti itu. Memang harus ada tekanan sih kalau namanya anak kecil masih dalam proses menghafal itu. Iya, dan juga ini untuk proses menghafal Al-Quran di usia yang sangat belia, apalagi usia 7 tahun itu juga ini ya Mbak, maksudnya kan memang usia 7 tahun itu banyak mainnya, ya kan lagi pengen mainnya gitu kan. Jadi memang menghafal dan bermain begitu, jadi collab ya Mbak. Semisal juga ada gitu ya, di pondok pesantren itu jadi ustadz-ustadzahnya itu menyesuaikan, jadi seenaknya orangnya. Jadi kan ketika anak kecil, kalau sesuai mood ya, kalau moodnya bagus tuh hafalannya bagus Mbak. Iya, jadi benar. Banyak, betul ya Mbak ya? Jadi memang di pondok saya itu metodenya ya metode melihat anaknya seperti apa. Jadi memang karena di sana itu kan setiap satu ustadzah itu dibagi gitu, jadi mengampu 12 anak. Jadi memang apa ya, setiap anak tuh memang diperhatikan sekali, dia itu kemampuannya seperti apa. Jadi dari dia mengulang hafalan, terus menambah hafalan, itu memang disesuaikan setiap dari masing-masing anak kemampuannya seperti apa. Jadi seperti begitu ya. Jadi memang untuk prosesnya dan juga metodenya metode seperti yang itu ya digunakan, Mbak. Jadi menyesuaikan anaknya ya Mbak. Kan karena ada beberapa anak yang memang mohon maaf lambat juga untuk masalah menghafal, ya kan masih sering main juga. Jadi memang sebenarnya untuk masa-masa belia itu diperkenalkan menghafal Al-Quran itu biar apa ya, biar mudah juga, karena kan memang di usia belia itu sangat mudah untuk menyerap ya Mbak. Benar. Daripada kita ini yang usianya sudah di atas rata-rata yang ya begitulah susah sekali ya. Betul ya Mbak, malah merasakan sendiri memang saya ini ya. Saya banyak belajar sekali nih teman-teman dari Mbak Mala. Oke Mbak Mala, jadi kesulitan apa nih ketika proses menghafal Al-Quran dari dulu sampai sekarang yang Mbak Mala tuh masih alami nih Mbak? Mungkin bisa sharing juga kan, teman-teman di rumah juga pasti, santri khususnya ya, itu kan juga pusing nih, ada kesulitannya ketika menghafal ya, prosesnya. Tuh bisa nih Mbak Mala sharing nih dari Mbak Mala sendiri. Kalau misalkan yang nama kesulitan ya, pasti kan setiap orang yang menghafalkan Al-Quran itu ada masanya di mana dia mengalami itu pasti. Dan ya begitu juga dengan saya, kalau misalkan saya mengingat dulu ketika masih dalam proses menghafal itu, sebenarnya saya mengalami banyak kesulitan ya Mbak ya. Karena memang saya itu tipenya orang yang susah menghafalkan dan mudah lupa gitu. Jadi memang di situ saya harus melalui proses yang keras juga dan usaha yang keras juga gitu. Mungkin saya bisa menceritakan kepada teman-teman kesulitan saya yang masih saya ingat sampai saat ini ya, benar-benar membekas sekali. Pasti gitu. Asik sekali ya teman-teman. Justru yang membekas inilah yang menjadi highlight. Wah, coba Mbak Mala. Jadi dulu itu ketika saya masih dalam proses menghafal, itu saya tidak bisa melanjutkan ayat kalau belum dipancing terlebih dahulu. Jadi memang harus dipancing dulu baru saya bisa melanjutkan ayatnya itu. Betul. Dan itu saya mengalami bisa jadi ya beberapa bulan lah lama gitu ya, sampai orang tua saya aja sampai kadang marah gitu. Kok kayak gini hafalannya kayak gitu. Nah, kalau kesulitan yang lain itu saya sempat merasakan di mana saya itu hafalannya tidak bisa disemak. Oh begitu. Iya benar. Padahal ketika itu saya sudah mendapatkan 25 juz Mbak. Kan udah banyak banget ya. Dan benar. Ya Allah, saya kalau ingat ini rasanya pengen nangis saya gimana. Terus dong. Tapi ketika saya mengalami itu, ya saya melakukan proses seperti awal gitu. Jadi guru saya meminta untuk hafalan saya diulang dari awal lagi, dan prosesnya seperti orang yang baru pertama kali menghafal. Jadi memang saya harus membaca, terus mengulang, terus menghafalkan lagi. Nah, seperti itu sih, seterusnya seperti itu. Jadi buat kalian pejuang lanyah ya, jangan gampang menyerah lah. Pokoknya kalau misalkan kalian tuh harus terus berusaha gitu. Pasti ada jalannya seperti itu. Karena memang setiap orang punya prosesnya masing-masing. Betul sekali teman-teman. Yang dikatakan oleh Mbak Aisy Nur Malasari ini sangat-sangat benar. Jadi ini menjadi poin highlight dari perbincangan kita pada sore hari ini, yaitu Mbak Mala ini. Jadi memang apa ya, untuk proses menghafal Al-Quran pasti kan setiap orang mempunyai kendala yang masing-masing ya Mbak. Apalagi ketika sudah yang Mbak Mala katakan tadi 25 juz tapi belum bisa disemak. Benar. Itu rasanya sakit sekali. Ya, itu sakit, nangis ya. Apalagi kan secara kita sudah menghafal 25, tapi kok tidak bisa disemak 25, bagaimana? Kan dipertanyakan juga kan ya Mbak. Nah itu dari diri kita sendiri juga menjadi suatu yang
hal yang dilematis bagi diri ya Mbak ya, pastinya kesulitan-kesulitan itu juga terjadi. Nah mungkin dari Mbak Mala nih ya, nanti di akhir kita bisa kasih tips dan trik untuk teman-teman di rumah. Jadi jangan risau, jangan galau, jangan gundah gulana, nanti ada tips dan trik dari Mbak Mala sendiri. Nah ini Mbak Mala yang menjadi kekepoan saya juga sih sebenarnya, tapi juga Sobat Nurul Salam yang ada di rumah pasti juga kepo juga. Kira-kira ya pasnya Mbak Mala selesai menghatamkan Al-Quran itu pada umur berapa Mbak? Ini yang menjadi pertanyaan dari beberapa santri nih Mbak. Sebenarnya tuh Mbak Mala umur berapa sih? Jangan-jangan ketika SMP, jangan-jangan ketika SD kelas 4 atau TK makan. Kan ini menjadi perbincangan yang sangat simpang siur di kalangan santri ya, khususnya santri putri begitu. Coba Mbak Mala. Jadi alhamdulillah saya menyelesaikan hafalan itu ketika usia 13 tahun ya. Cuman saya mulai diseleksi dan diwisuda itu ketika usia saya 14 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Saya mendengar ini sangat bergetar hati saya ya, karena memang saya memandang Mbak Mala ini subhanallah walhamdulillah, Masya Allah sekali. Karena di umur segitu saya masih main Mbak Mala ya. Di kelas 1 SMA itu saya masih main ya. Saya juga masih main kok Mbak. Tapi Mbak Mala ini main dan juga hatam. Dan juga setelah itu diwisuda, sudah wisuda ya Mbak, itu umur 14 tahun ya. Jadi memang setelah itu tinggal murojaah ya. Berarti tinggal murojaah saja ini selama seumur hidup nanti ya, sampai akhir. Jadi enak ini. Nah, sobat-sobat di rumah nih ya, bisa juga saudaranya ya, dan juga adiknya yang masih usia belia bisa diajarkan ini untuk menghafalkan Al-Quran sedini mungkin. Karena untuk proses menghafal kalau misalnya kita sedini mungkin itu lebih mudah ya Mbak Mala, betul? Benar. Betul. Karena kan memang kalau lebih usia mudah belia nyantol, ya, lebih nyantol ya kan daripada kita yang ini umurnya sudah tua-tua ya. Mohon maaf sekali ya gitu. Nah, ini juga Mbak Mala yang menjadi suatu hal yang menarik. Saya omongkan tadi nih Mbak Mala, di awal tadi memberikan informasi 26 November 2022 ini adalah cetak rekor ya. Mbak Mala telah selesai menghatamkan 30 juz satu kali duduk simaan gelondong. Itu prosesnya bagaimana Mbak Mala? Bisa diceritakan Mbak Mala? Ini saya juga kepo sebenarnya. Jadi kalau untuk prosesnya tuh ya Mbak ya, sebelumnya saya memang sudah melakukan simaan gelondong 30 juz itu di Makbaroh. Karena memang keinginan saya untuk gelondong itu udah sejak lama. Target saya ya sebelum masuk S2 saya memang harus sudah gelondong gitu. Cuman pada saat itu saya kayak masih belum yakin dan ya masih ragu-ragu lah sama kemampuan hafalan saya itu kan. Nah dari situ kemudian saya punya inisiatif sendiri nih untuk mengatasi keraguan-keraguan ini gitu. Gimana caranya supaya saya bisa mengukur kemampuan hafalan saya gitu. Nah itulah saya mencoba untuk gelondong di Makbaroh, yang pada saat itu saya minta tolong sama salah satu teman saya untuk menyimak hafalan saya, dan alhamdulillah pada saat itu saya bisa menyelesaikan 30 juz satu hari yang dimulai dari jam 7 pagi dan alhamdulillah selesai sekitar jam 5 sore. Nah dari situ saya kan bisa menilai ya kayaknya mengukur seperti itu. Saya udah mulai yakin nih, sedikit mulai yakin kayaknya saya bisa nih kalau misalkan mencoba untuk gelondong di pondok gitu. Singkat cerita ya Mbak ya. Singkat cerita itu dimana saya bisa sampai di hari H dimana saya melakukan simaan 30 juz ini. Sebenarnya untuk persiapan jauh-jauh hari itu nggak ada ya, jadi bisa dibilang ini tuh dadakan gitu. Dadakan ya? Iya, bisa dibilang dadakan. Nah jadi ceritanya itu pada saat itu saya sedang ya ngobrol-ngobrol santai lah ya sama mbak-mbak pondok gitu, membicarakan seputar menghafal Al-Quran gitu. Nah di tengah pembicaraan ini tiba-tiba ada mbak-mbak yang menyarankan saya untuk melakukan gelondong 30 juz gitu, karena memang di pondok sebelumnya belum pernah ada yang melakukan gelondong 30 juz gitu. Jadi saya diminta untuk mengawali supaya mbak-mbak tahfidz ini tuh punya motivasi gitu, termotivasi untuk melakukan gelondong gitu. Nah yang sebelumnya saya memang sudah punya niat untuk gelondong kan jadi tambah bersemangat ya, maksudnya ada yang mensupport kayak gitu kan. Nah kemudian bisa sampai di hari hanya itu, hingga akhirnya saya memutuskan 26 November ini untuk melakukan simaan 30 juz seperti itu. Jadi jeda waktu dari saya menentukan tanggal sampai di hari H saya melakukan simaan itu
saya hanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan hafalan saya gitu. Masya Jadi Allah. memang waktu sesingkat itu saya memang harus pintar-pintar memanfaatkan Betul, ya iya, gimana iya. caranya supaya hafalan saya ini bisa terus diulang gitu. Betul. Jadi saya mentargetkan pada saat itu 1 hari saya deres 10 juz gitu supaya dalam 1 minggu saya bisa mengulang 2 kali gitu. Tapi saya tidak hanya deres-deres aja, juga minta tolong untuk disimain ya, kembali lagi tadi itu saya mau mengukur lagi kemampuan saya seperti apa dalam hafalan saya, mungkin seperti itu untuk prosesnya. Berarti sehari itu 10 juz. 10 juz ya. Masya Allah, sehari 10 juz. Itu Ya. enjoy, Mbak, relax ya. Ya, relax aja sih, soalnya emang ada niat di Ya, situ kan, betul. terus ya. Yang penting memang satu ya, Mbak, niat dan yakin. Ya, Betul ya, Mbak? benar-benar. Dan Yakin yakin nomor teman-teman. satu, ya. Jadi ketika teman-teman di rumah nih ya, sudah ada keyakinan untuk mau dan juga ingin gelondong 30 juz disimain gitu ya. Ya yakin aja, betul ya Mbak Mala? Benar, harus yakin. Jadi seperti Mbak Mala ini tadi teman-teman. Jadi pertama kali Mbak Mala ini mengukur kemampuan beliau itu ketika di Makbaroh. Jadi disimak oleh temannya dari jam 6 sore jam 6 pagi sampai jam 5 sore hingga akhirnya kemarin 26 November itu Mbak Mala dari jam berapa Mbak Mala? Pagi? Jam setengah 6. Oke, setengah 6 dan selesai jam 4 ya, setelah asar ya? Jam setengah Kurang 5, lebih seperti jam itu ya. setengah 5. Jadi lebih cepat alhamdulillahnya ya Mbak Mala ya. Waktunya lebih cepat ya alhamdulillahirobbilalamin. Jadi memang ada struggle-nya juga ya, Iya, Mbak. benar-benar. Itu. Jadi memang Mbak Mala ini memurojaah untuk persiapan yang sangat singkat 1 minggu, seharinya 10 juz teman-teman. Nah 10 juz ini bagi kita juga lumayan berat ya Mbak Mala. Sebenarnya Tapi iya. kalau misalnya tertantang nih Iya, ya dari benar. diri sendiri mau menantang, aku bisa nggak sih? Harus bisa dong. Bisa ya Mbak? Benar, bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagus sekali Mbak Mala ini bisa menjadi contoh untuk teman-teman di rumah ya. Semoga jejak-jejak Mbak Mala ini bisa ada di Nursalam ya setelah Mbak Mala ini, dan mungkin saya juga bisa menyusul. Amin, ya Allah, amin ya Allah, amin, amin. Saya menantikan sekali ini Mbak Mala karena ya jujur untuk 30 juz 1 kali simaan itu sangat berat sekali. Capek sih jujur. 10 juz bagi saya saja sudah ngos-ngosan. Benar. Apalagi 30. Tapi asalkan kita ada mau keyakinan dan juga suatu hal yang kita prosesnya tuh nggak main-main, kita yakin, kita optimis, istiqomah pasti bisa. Betul ya Mbak Mala? Benar sekali. Betul sekali. Dari gelondong sendiri tadi nih Mbak Mala, kesannya bagaimana Mbak Mala yang sudah Mbak Mala lewati sejauh ini? Kalau misalkan untuk menggambarkan kesan ya, sebenarnya saya bingung gitu. Soalnya memang ini tuh sesuatu hal yang susah digambarkan ya sebenarnya. Tapi yang pasti saya sangat bersyukur dan sangat bahagia sekali ya, karena dengan pencapaian saya kemarin itu banyak dari teman-teman yang termotivasi. Dan bahkan ada yang sudah memiliki niat untuk mau gelondong juga seperti itu. Dan untuk bisa sampai di titik ini ya Mbak ya, saya sangat berterima kasih kepada ya pastinya orang tua saya dan guru-guru saya yang selalu mendoakan dan mensupport saya sih, mungkin itu. Ya, support system itu penting ya Mbak? Benar sekali. Benar, support system itu penting, dari doa-doa dari orang tua, sahabat, keluarga, teman dekat itu sangat penting untuk mendukung proses kita ya dalam menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman di rumah, yuk mari semangat sama-sama kita niat tata dari awal untuk mondok ya, menghafal Al-Quran lillahi ta'ala, insya Allah itu akan mendapat keberkahan. Betul Mbak Mala? Benar sekali. Nah ini yang ditunggu-tunggu Mbak Mala, Apa tuh? yaitu highlight dari perbincangan santai kita pada sore hari ini, yaitu tips menjaga hafalan ala Mbak Mala nih dari teman-teman di rumah biar tahu. Nah, tipsnya apa nih Mbak Mala? Sebenarnya kalau untuk membicarakan tips, saya tuh bingung ya mau ngasih tips seperti apa, karena memang setiap orang itu punya tipsnya masing-masing. Betul. Dan itu tuh tergantung dari orang itu sendiri, Ya, nyamannya pribadi seperti ya. apa. Betul. Kalau misalkan untuk saya sendiri ya pastinya tips menjaga hafalan itu yang pertama yang deres itu dicatat highlightnya ya, tolong nanti editor ya deres ya. Deres Oke, ya. boleh. Ya. Tapi kalau untuk bagi saya ya, deres aja itu kayak kurang gitu. Kurang. Jadi Betul. memang harus diimbangi dengan simak-simaan. Harus sering-sering simak-simaan gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan kita cuma deres tapi nggak pernah simaan, kita nggak bisa tahu kemampuan dari hafalan kita tuh seperti apa gitu, sampai mana gitu kan. Nah kalau begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kita nggak deres tapi langsung disimain, ya nanti kasihan yang nyimak, jadi banyak salahnya. Jadi memang keduanya itu harus balance gitu, ya deres ya simaan, mungkin seperti itu. Berarti memang dua
kuncinya, yaitu deres dan simaan. Jadi kalau misalnya nggak deres pun juga tidak bisa ya Mbak, tidak bisa seperti kita, seperti orang-orang yang di luar kepala, enggak. Karena memang keberhasilan seseorang dalam menghafal Al-Quran terletak pada deresnya, seberapa dia istiqomahnya, dan juga nikmat ketika menghafalkan Al-Quran itu ketika apabila ada yang mau nyimain Mbak. Ya, benar kan Mbak ya itu. Jadi kalau tidak ada yang menyimak, saling nyimak itu kurang nikmat ya. Bener. Karena kan kita bisa tahu salahnya di mana, kurangnya di mana, betul ya. Berarti memang benar ya Mbak. Kalau misalkan untuk tips sehari-hariannya ya Mbak ya, itu saya selalu mensiasati gimana caranya kalau hafalan kita tuh harus sering diulang gitu. Saya seperti itu. Saya mentargetkannya itu satu hari yang deres kurang lebih 5 juz supaya dalam 1 minggu saya bisa hatam. Iya. Jadi untuk membagi waktunya itu 5 juz saya baca 1 juz setiap habis sholat fardu. Kan itu kita jadi kayak lebih enteng ya, Iya, betul. Gak terasa kayak beban gitu Iya, kan. betul. Selesai sholat mungkin kita rehatlah 20 sampai 30 menit kan itu sebentar gitu, seperti itu. Tapi kalau lebih bagusnya lagi ya buat mbak-mbak yang benar-benar ya rajin sekali. Masya Allah. Kalau bisa 1 hari 10 juz. Nah, itu kalau misalkan teman-teman semua bisa istiqomah gitu ya 1 hari 10 juz, saya yakin insya Allah hafalan kalian tuh bisa cepat lanyah seperti itu. Nah tapi yang perlu dicatat ya mbak, deresnya itu harus dengan tartil dan harus bersuara. Karena kalau misalkan tartil tuh kita bisa titan gitu setiap huruf-hurufnya yang kita baca gitu. Kenapa kita harus bersuara? Karena supaya telinga kita itu mendengar. Jadi antara mulut terus otak, telinga itu bisa saling membantu. Jadi kalau misalnya kita cepat itu kan yang bekerja cuma mulut, otak sama telinga itu nggak bekerja gitu. Nah kalau misalkan kita dengan bersuara dan tartil, ketika kita lupa hafalannya itu otak bisa mengingatkan, telinga juga mengingatkan. Karena ketika kita bersuara tuh ya telinga ikut mendengar seperti itu. Dan juga untuk ini ya Mbak, untuk mengaji kan kita memang harus tampil ya Mbak. Iya benar. Karena kan memang Al-Quran ini ya benar, waktu di Kudus pun ya, Pondok Kudus itu juga masalah makrosnya itu sangat terjaga ya Mbak ya. Betul sekali. Jadi memang tidak hanya menghafal Al-Quran yang cepet-cepetan, tapi juga makhorijul hurufnya, tartilnya, dan juga diingat teman-teman bagi mbak-mbak yang rajin mungkin ya melebihi batas 1 hari 10 juz ya. Masya Allah, berarti setiap sholat fardu nih mbak-mbak bisa sekali 2 juz. Atau mungkin mbak-mbak bagi yang mbak-mbak masih bermula atau misalnya pemula-pemula nyoba-nyoba bisa sibuk 5 juz itu ya wajib ya. Sebenarnya itu malah menjadi kewajiban prioritas. Jadi bukan hanya kekasih ataupun sahabat atau pekerjaan yang menjadi prioritas, tapi Al-Quran juga menjadi prioritas. Betul sekali. Karena ini adalah pedoman kita dunia dan akhirat. Betul sekali teman-teman. Jadi memang bisa dicatat ya, setiap harinya kita harus wajib murojaah, betul? Benar sekali. Bisa dibagi ketika sholat fardu, setiap sholat fardu 1 juz. Jadi kan kalau misalnya lancar, saya pernah ngitung juga, kalau lancar itu 15 menit bisa. Nah benar. Kalau misalnya tartil sekali 30 menit. Ya, itu kalau lancar insya Allah tidak ada halangan, bebas hambatan, itu 30 menit insya Allah bisa. Oke, jadi begitu teman-teman tips dan triknya dari Mbak Mala. Nah ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman di rumah ya, pesannya Mbak Mala untuk teman-teman yang sedang melewati prosesnya dalam menghafal Al-Quran, butuh semangat, butuh booster untuk menata hatinya kembali dalam menghafalkan Al-Quran. Monggo Mbak Mala nih, ada pesan nih buat teman-teman semua. Kalau untuk pesan ya, mungkin saya pertama mau memberi pesan kepada teman-teman semua yang masih dalam proses menghafalkan Al-Quran ya. Jadi untuk pesannya itu yang pertama memang kalian harus semangat, jangan mudah menyerah. Ya saya tahu memang dalam proses menghafal Al-Quran itu tidak mudah gitu. Ya makanya kalian tuh harus terus berusaha untuk selalu istiqomah aja gitu. Karena untuk mencapai sesuatu yang besar itu memang butuh perjuangan yang besar juga gitu. Nah ini ada satu wasiat dari Mbak Arwani yang selalu saya ingat ya Mbak ya, dan saat ini gitu. Jadi dawuh beliau itu qalilun qaron khairum min katsirin faron. Sedikit melekat daripada banyak tapi hilang gitu. Jadi buat kalian yang masih dalam proses menghafal Al-Quran tuh tidak usah untuk mengejar cepat hatam. Jadi sedikit-sedikit itu nggak apa-apa, asal hafalan yang kalian punya itu kepegang seperti itu. Mungkin itu ya Mbak ya pesan buat yang masih dalam proses menghafalkan Al-Quran. Nah pesan untuk teman-teman yang sedang dan masih terus berjuang untuk menjaga hafalannya ya seperti saya gitu. Nah pesannya itu yang pasti kalian jangan pernah bosan untuk selalu murojaah gitu, karena
Al-Quran itu tidak cukup jika hanya dicintai saja, tetapi juga harus disetiain seperti itu. Nah, bentuk setia kita terhadap Al-Quran, terhadap hafalan kita, ya kita harus sering mengulang-ulang hafalan gitu, karena hafalan Al-Quran itu semakin sering diulang, maka hafalan itu akan semakin melekat seperti itu. Nah, ini ada satu pesan dari Mbah Uli Nuha Arwani yang saya ingat ketika dulu saya di wisuda itu. Jadi dawuh beliau itu, beliau mengibaratkan hafalan Al-Quran itu seperti unta yang diikat ya Mbak ya. Jadi seperti unta yang diikat. Iya benar. Jadi jika unta itu diikat, maka dia tidak akan pergi gitu. Tapi jika unta itu dibiarkan dan tidak diikat, maka unta itu akan lari gitu. Nah, begitu juga dengan hafalan. Kalau kita nggak pernah deres ya, pasti hafalan kita bakal hilang. Mungkin seperti itu sih. Berarti memang kuncinya adalah memurojaah. Iya benar, harus sering-sering memurojaah. Jadi memang betul sekali apa yang dibilang Mbak Mala. Jadi Al-Quran itu tidak cukup hanya dicintai saja, tetapi juga harus disetiakan. Ya, benar. Ya. Jadi tidak hanya sepasang kekasih ya, kekasih saja yang kita cintai dan juga disetiakan. Tapi Al-Quran juga teman-teman, karena Al-Quran yang bisa menuntun kita menuju kita dunia dan akhirat itu sukses. Betul Mbak Mala? Benar sekali. Nah, jadi ini cintai Al-Quran dulu, cintai Allah dulu, baru kekasihmu. Aduh, benar. ini bahas apa ya kira-kira? Aduh, begitu ya Mbak Mala ya. Jadi ini highlightnya ya. Yang penting adalah satu kata. Apa tadi Mbak Mala? 1, 2, 3, deres. Nah, itu katanya yang paling penting ya. Nanti editor tolong deres itu yang paling penting, oke? Ya, jadi begitu teman-teman. Dari yang diceritakan Mbak Mala, sharingnya banyak hal, bisa kita ambil manfaatnya, ilmunya dari Mbak Mala. Semoga kita bisa sama-sama istiqomah menghafalkan Al-Quran dan lancar ya, bisa menjaga sampai nanti hingga akhir hayat ya Mbak ya. Semoga Al-Quran menjadi syafaat kita kelak di akhirat nanti. Amin ya Mbak Mala. Terima kasih Mbak Mala sebelumnya mau diajak sharing bincang santai ya pada sore hari ini. Baik teman-teman, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai juga bincang santai kita pada kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman Nurus Salam like, komen, dan subscribe tayangan ini supaya bermanfaat dan juga berkah bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa tunggu episode-episode selanjutnya di Bincang Santai. Nurus Salam, Krapyak, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.